Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing dan hari ini aku belajar tentang gimana sih supaya cepat doa kita terkabulkan. Karena aku pribadi nih, aku berdoa udah lama banget dan sampai saat ini belum dikabulkan. Tapi jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Yakinilah doa kamu akan terkabulkan. Walaupun saat ini belum dikabulkan, pastinya suatu saat akan dikabulkan. Bukan karena Allah gak sayang, gak mau ngabulin doa kamu, tapi karena memang saat ini kamu belum membutuhkan itu, dan saat ini doa kamu itu belum tepat untuk diberikan. Oke guys, aku penasaran dong gimana sih cara kita supaya doa kita itu cepat dikabulkan. Kayak greget juga sih sampai saat ini belum dikabulkan. Ternyata banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk doa kita itu cepat dikabulkan. Dan sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku tunggu. Seriously, yang pertama itu ada satu amalan yang perlu banget untuk kamu lakukan ketika kamu ingin doa kamu terwujud atau terkabulkan. Ialah sebelum berdoa lebih baik kamu baca surah Al-Fatihah dan surat 2 terakhir surat Al-Baqarah. Hal ini kayak aku pernah mendengar satu ceramah atau dakwah dan itu penting banget. Kayak sebelum berdoa kamu baca dulu surah Al-Fatihah dan 2 terakhir surat Al-Baqarah. Dan para ulama menyimpulkan lebih baik kamu baca 3 terakhir surat Al-Baqarah, itu lebih afdal. Dan yang kedua yang aku ketahui, ketika kamu ingin doa atau amalan atau apa yang kamu inginkan itu terwujud atau tercapai, hal yang perlu kamu lakukan adalah kamu lakukan ibadah yang gak mudah dilakukan sama orang lain. Kayak ketika orang tidur, kamu saat tahajud. Ketika orang tidur, kamu mengaji. Ketika orang makan, kamu berpuasa. Lakukan ibadah-ibadah. Dan hal ini juga terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang menyatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku, dan ini menjadi risalah untuk kamu mendekatiku. Hal ini tafsirnya menjelaskan bahwa seseorang yang bertakwa pastinya Allah akan mudahkan hidupnya dan Allah akan kabulkan semua apa yang ia inginkan, ia mau, dan ia butuhkan. Dan yang ketiga, hal yang perlu kamu lakukan adalah berbanyak istighfar. Kayak kita melakukan segala aktivitas kita itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena apa? Ketika kamu tidak ada lagi dosa dan ketika Allah itu ridha sama kamu, kayak kamu tuh baik banget, gak ada dosa lagi, sudah kertas putih. Dan pada saat itu doa kamu akan dikabulkan. Dan bahkan sebelum kamu minta pun Allah tahu dan Allah akan kabulkan. Karena Allah itu kan maha tahu guys. Dan aku pernah dengar satu hadis yang sangat, the power is the power. Istighfar yang paling bagus ialah ketika sebelum subuh. Kayak kamu tuh bangun 20 menit atau 30 menit sebelum subuh, kamu istighfar sama Allah. Dan pada saat itu doa kamu gak ada batas, langsung menembus langit. Dan Allah akan jawab seketika guys. Siapa gak mau sih cuman astagfirullahaladzim sebelum subuh? Ayo bangun, besok bangun. Aku udah rutinitas ini, udah sampai kayak gak usah sombong ya, tapi aku ada lakukan itu guys, insyaallah. Yang selanjutnya ialah perbanyak baca Al-Malahul Husna ketika kamu berdoa. Kayak kamu minta apa? Kamu minta keturunan, ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha memberi kasih dan memberi sayang, kau berikanlah hamba keturunan. Kayak kamu minta, ya Allah kau berikanlah rezeki yang maha engkau yang maha memberi rezeki, ya Allah ya Fattah ya Razak, kau berikanlah hamba rezeki. Kayak kebutuhan kamu itu banyak banget sampai kamu tuh curhat sama Allah, minta semua apapun yang kamu mau. Tapi ketika kamu minta, kamu kaitkan nama-nama Allah di situ yang terdapat di Al-Malahul Husna itu. Al-Malahul Husna itu guys, ngerti gak? Maksud aku ngerti kan? Dan di part yang paling penting ialah ketika kamu ingin doa kamu itu terwujud dan tercapai, jangan pernah anggap Allah gak akan kabulkan doa kamu. Kamu harus yakin 1000 sampai penuh yakinnya bahwa Allah akan kabulin doa kamu. Kamu harus husnuzon, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa kamu. Karena kalian tahu apa? Allah itu menurut prasangka hamba-hambanya. Kayak kita tuh prasangka apa, Allah akan wujudkan itu. Maka dari itu jangan pernah prasangka enggak kepada Allah. Walaupun mungkin kamu udah bertahun-tahun berdoa dan doa kamu belum diwujudkan atau dicapai atau
diberikan sampai saat ini itu bukan karena Allah nggak sayang atau nggak mau ngabulin doa kamu, tapi itulah yang terbaik untuk kamu. Kamu harus pecamkan itu, karena berdoa itu bukan sekedar kita berdoa, tapi juga kita akan mendapatkan pahala di situ, guys. Guys, yang aku tahu cuman itu, dan aku juga masih sangat belajar dan aku masih cari-cari tahu, dan kalian bisa komen menurut kalian itu gimana. Dan maaf jika ini nggak relate dengan apapun atau dengan yang kamu tahu, kamu bisa komen, karena di sini kita bisa sama-sama belajar. Dan bye bye, assalamualaikum.